sini kami akan menjelaskan tugas video UTS interaksi manusia dan komputer. Tapi sebelum itu kita perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Anijola, NPM 12155201240087, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Dan di sebelah saya, perkenalkan, nama saya Elsie Pauline dengan NPM saya 1215521240050. Fakultas saya Ilmu Komputer, Prodi saya Informatika. Judul yang kami ambil di sini yaitu evaluasi antarmuka aplikasi PDF Reader menggunakan metode uji heuristik. Aplikasi yang kami pilih adalah aplikasi PDF Reader karena aplikasi ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuka, membaca, dan mengelola file dokumen PDF. Kami memilih aplikasi ini karena memiliki banyak fitur interaktif seperti membuka dokumen, pencarian halaman, zoom, berbagi file, dan mode baca sehingga mudah dianalisis menggunakan prinsip heuristik Nielsen. Terima kasih. tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah usability dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah metode pemeriksaan usability di mana evaluator mengukur antarmuka pengguna berdasarkan prinsip-prinsip desain yang sudah diakui atau yang bisa kita sebut sebagai 10 prinsip heuristik Jacob Gielenz. Manfaat dalam UI atau UX. Dalam dunia UI atau UX, metode ini sangat bermanfaat untuk menemukan masalah pengalaman pengguna secara cepat dan efisien tanpa harus melibatkan pengguna akhir secara langsung di tahap awal. 2. Penjelasan tentang aplikasi PDF. Jadi apa itu PDF? PDF Reader. PDF Reader adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka dan membaca file berformat PDF. Aplikasi ini digunakan untuk membuka dokumen PDF, membaca file atau Facebook, memperbesar tampilan halaman, mencari kata dalam dokumen, dan membagikan file kepada pengguna lain. Selain itu, aplikasi PDF Reader juga menyediakan fitur seperti mode gelap, bookmark halaman, pencarian teks, dan menyimpan dokumen. Aplikasi PDF sangat membantu pelajar mahasiswa dan pekerja dalam membaca dokumen digital dengan lebih mudah dan praktis. 3. Penjelasan tentang uji heuristik. Uji heuristik adalah metode evaluasi antarmuka yang digunakan untuk menilai apakah sebuah aplikasi mudah digunakan atau tidak. Metode ini digunakan 10 prinsip heuristik Nielsen untuk menemukan masalah usability pada aplikasi atau website. Tujuan uji heuristik adalah meningkatkan kenyamanan pengguna, menemukan masalah pada tampilan aplikasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kita maksud dengan hasil evaluasi heuristik PDF atau PDF Reader. H3, user control and development. Pengguna memiliki kontrol dan kebebasan dalam sistem. H2, match between system and the world. Kesesuaian sistem dengan dunia nyata. H8, estetik and rich design. Desain yang sederhana dan tidak berlebihan. H8, estetik and rich design. Desain yang sederhana dan tidak berlebihan. H4, consistency and standard. Konsistensi dan standar. Atau maksud dengan masalah
control and freedom. Pengguna memiliki kontrol dan kebebasan dalam sistem. Penjelasan pada halaman awal aplikasi PDF. Reader hanya tersedia tombol lanjut tanpa pilihan untuk melewati skip pengenalan aplikasi. Hal ini membuat pengguna harus mengikuti semua halaman pengenalan terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi utama. Kelebihan: tampilan sederhana dan mudah dipahami. Tombol lanjut terlihat jelas. Tulisan besar membuat informasi mudah dibaca. Dampak positif: pengguna baru dapat memahami fungsi aplikasi dengan cepat. Tampilan sederhana membuat pengguna tidak bingung. Proses onboarding menjadi lebih nyaman. Solusi: menambahkan tombol lewati atau skip agar pengguna dapat langsung masuk ke halaman utama aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Ya, kita masuk dengan masalah yang kedua, yaitu informasi fitur masih terlalu singkat. H2 match between system and the real world. Kesesuaian sistem dengan dunia nyata. Penjelasan: pada tampilan pengenalan aplikasi hanya dijelaskan secara singkat, seperti tambahkan catatan, edit teks, tangan saat bepergian. Penjelasan ini kurang detail sehingga sebagian pengguna mungkin belum memahami bagaimana cara menggunakan fitur tersebut dalam aktivitas nyata. Kelebihan: menampilkan fitur penting seperti edit teks dan tanda tangan. Informasi fitur cukup jelas dan langsung. Tombol mulai mudah ditemukan. Dampak positif: pengguna mengetahui aplikasi dapat digunakan untuk edit PDF, memudahkan pekerjaan dokumen secara digital, membantu pengguna bekerja lebih cepat tanpa komputer. Solusi: menambahkan contoh pengguna fitur, ikon pendukung agar pengguna lebih mudah memahami fungsi edit PDF, catatan dan tanda tangan digital secara langsung. Oke, kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu terlalu banyak pilihan membuat membingungkan pengguna. H8 stick and minimalist design. Desain yang sederhana tidak berlebihan. Penjelasan: pada menu alat PDF terdapat banyak pilihan fitur seperti beranda terakhir, bookmark, dan edit PDF dalam satu tampilan. Bagi pengguna baru, terlalu banyak pilihan sekaligus dapat membuat tampilan terasa penuh dan membingungkan saat mencari fungsi utama yang dibutuhkan. Kelebihan: banyak fitur tersedia dalam satu halaman. Ada fitur pencarian untuk mempermudah akses. Ikon menu membantu pengguna menganalisis fungsi. Dampak positif: pengguna dapat mengakses fitur dengan cepat, mempermudah pengelolaan dokumen PDF, membantu meningkatkan efisiensi pengguna aplikasi. Solusi: menyederhanakan tampilan dengan menampilkan fitur yang paling sering digunakan terlebih dahulu serta menambahkan kategori atau pencarian agar pengguna lebih mudah menemukan fitur diinginkan. Ya, kita masuk ke masalah yang keempat, yaitu terlalu banyak menu di bagian bawah layar. H8 aesthetic and minimalist design. Desain yang sederhana dan tidak berlebihan. Penjelasan: pada tampilan membaca PDF terdapat banyak menu di bagian bawah seperti sunting, tambahkan catatan, tanda tangani, isi formulir, dan alat lainnya. Banyaknya pilihan dalam satu area dapat membuat pengguna bingung dan mengurangi fokus saat membaca dokumen PDF. Kelebihan: dokumen PDF terlihat jelas dan mudah dibaca. Fitur edit tersedia langsung di bagian bawah. Pengguna dapat menandatangani dan memberi catatan dengan mudah. Dampak positif: mempermudah aktivitas membaca dan mengedit dokumen. Pengguna dapat bekerja langsung dalam satu aplikasi, meningkatkan efisiensi dalam pengolahan file PDF. Solusi: mengelompokkan fitur berdasarkan kategori atau menyembunyikan fitur
ke masalah yang kelima, yaitu visual hairs yang kurang kontras pada navigasi. H4. Konsistensi dan standar. Penjelasan ikon-ikon pada menu utama memiliki gaya warna yang sangat bervariasi. Merah, biru, orange, hijau. Namun dengan ukuran yang seragam, hal ini menyebabkan tidak adanya focal point, titik fokus. Pengguna tidak tahu fitur mana yang paling utama atau paling sering digunakan karena semuanya terlihat memiliki tingkat kepentingan yang sama. Kelebihannya, tampilan dokumen terlihat jelas dan rapi. Menu navigasi berada di bagian bawah sehingga mudah dijangkau. Pengguna dapat langsung melakukan edit, tanda tangan, dan menambah catatan pada dokumen. Fitur pencarian dan berbagi dokumen tersedia di bagian atas. Dampak positifnya, mempermudah pengguna membaca dan mengelola dokumen PDF dalam satu aplikasi, membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan karena fitur edit tersedia langsung. Pengguna dapat mengakses fungsi penting dengan cepat tanpa berpindah aplikasi. Tampilan dokumen yang jelas membuat pengguna lebih nyaman membaca materi atau tugas. Solusinya yaitu menunjukkan 3-4 fitur utama seperti edit PDF atau scan PDF dengan ukuran ikon yang lebih besar atau warna yang lebih menonjol. Sementara fitur tambahan lainnya diletakkan dalam kategori lainnya atau di bawahnya menu lipat atau Alps menu. Iya, kita masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu penutup. Berdasarkan hasil evaluasi antarmuka aplikasi PDF Rider menggunakan metode uji heuristik, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memiliki banyak fitur yang membantu pengguna dalam membaca, mengedit, dan mengolah dokumen PDF. Tampilan aplikasi yang cukup sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna umum. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti terlalu banyak menu, kurangnya penjelasan fitur, dan tampilan yang dapat membingungkan pengguna baru. Oleh karena itu, diperlukan beberapa perbaikan pada desain antarmuka agar aplikasi menjadi lebih efisiensi dan nyaman digunakan. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan pengembangan aplikasi dapat meningkatkan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna sehingga aplikasi PDF Reader menjadi lebih baik di masa mendatang. Terima kasih.